Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pambain Soka dengan NIM 250311170. Di sini saya akan menampilkan video penyuluhan berjudul stunting tentang perkembangan anak. Selamat menonton. Ibu, perkenalkan saya Pambain Soka, penyuluh dari Puskesmas, ingin mengedukasi Ibu mengenai stunting terhadap perkembangan anak. Ibu Alin, sebelumnya saya mulai, boleh saya tanya sedikit mengenai kondisi Nisa? Saya memang khawatir anak saya kelihatan lebih kecil dari teman-temannya yang umurnya sama. Nisa sudah berapa lama terlihat seperti ini, Ibu? Sudah dari kecil, tapi makin kelihatan bedanya pas dia jalan sama teman-teman lainnya. Boleh saya lihat bukunya, Ibu? Baik, Ibu, dari hasil yang tertera di buku, tinggi badannya yaitu 81 cm, sementara seusianya seharusnya itu sekitar 95 cm. Hal ini menunjukkan tanda-tanda stunting, Ibu. Stunting itu apa ya, Sus? Berbahaya tidak itu kira-kira? Adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis ibu sejak lama. Ini bisa mempengaruhi kecerdasan daya tahan tubuh, bahkan masa depan Nisa. Tapi tenang Bu, masih kita bisa tangani bersama kalau kita mulai dari sekarang. Bu, pada sesi kali ini saya ingin menjelaskan tujuan penyuluhan hari ini mengenai stunting agar ibu paham apa itu pengertian, penyebab, dampak, gejala, serta pencegahannya sehingga ibu dapat menerapkannya dalam perkembangan anak ibu nanti. Nah, untuk kali ini saya akan berikan leaflet kepada ibu untuk membacanya, Bu, serta nanti saya menjelaskan. Baik, Sus. Terima kasih. Sama. Nah, silakan untuk dibaca leafletnya sembari saya jelaskan sedikit ya. Ibu, saya akan menjelaskan materi penyuluhannya, Ibu. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian apa itu sih stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada masa pertumbuhan awal. Anak stunting memiliki tinggi badan lebih rendah dibandingkan anak seusianya, seringkali disertai gangguan perkembangan. Kekurangan gizi ini biasanya berlangsung lama, Ibu, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Stunting bukan hanya masalah tinggi badan, tetapi juga berpengaruh pada fungsi tubuh dan otak anak. Menurut studi diet total 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 55,7% balita masih mendapatkan asupan energi yang kurang dari angka kecukupan gizi dan 23,6% balita mendapatkan asupan protein. Nah, terus perlu diingat Ibu bahwa anak pendek belum tentu mengalami stunting. Namun anak yang mengidap stunting pasti berperawakan pendek. Anak dengan asupan gizi terbatas sejak kecil dan telah berlangsung lama beresiko mengalami terhambatnya pertumbuhan. Kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor, sejak dalam kandungan, ibu yang meliputi infeksi pada kehamilan, kekurangan gizi atau malnutrisi pada ibu hamil, gizi yang tidak optimal pada bayi sejak lahir hingga 2 tahun pertama kehidupannya, infeksi berulang atau stimulasi yang buruk dari lingkungan. Bentuk yang kedua yaitu ada penyebab stunting. Yang ke-1 yaitu asupan gizi yang kurang dalam jangka panjang. Terus yang kedua pemberian ASI dan MPASI yang tidak tepat. Yang ketiga infeksi berlangsung seperti diare dan ispa. Dan yang keempat kebersihan lingkungan yang buruk. Bentuk asupan gizi yang kurang yaitu kurangnya gizi yang diambil ibu hamil disebabkan pola makan yang tidak seimbang dan bergizi. Dan yang kedua pemberian ASI yaitu tidak cukup dan berkualitas terhadap disebabkan oleh pola makan ibu yang tidak seimbang dan bergizi. Dan yang ketiga yaitu infeksi berulang terhadap penyakit yang menyebabkan anak mengalami kekurangan gizi dan stunting. Dan yang keempat yaitu kebersihan lingkungan yang menyebabkan penyebaran penyakit infeksi yang dapat mengganggu penyerapan zat gizi dan memperburuk kondisi anak. Hal ini berdampak signifikan terhadap stunting. Bentuk yang selanjutnya itu tanda dan gejala stunting. Ada 5 yaitu 1. Tinggi badan lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Meski anak stunting pendek, anak pendek belum tentu stunting ibu karena bisa disebabkan faktor genetik atau penyakit lain. Yang kedua, anak tampak lebih kecil dari teman sebayanya, seperti ini saya, Bu. Nah, untuk tinggi atau berat badan anak di bawah kurva pertumbuhan rata-rata untuk usia dan
jenis kelamin yang sama, seringkali di bawah kurva pertumbuhan. Dan yang ketiga yaitu berat badan sulit naik, menandakan bahwa gizi kronis yang membuat pertumbuhan anak terhambat. Yang keempat yaitu perkembangan motorik dan bahasa terhambat. Hal ini mempengaruhi kemampuan anak untuk mengkoordinasikan kelompok otot baik besar atau kecil. Dan yang kelima yaitu anak mudah sakit atau tampak kurang aktif. Sistem kekebalan tubuh anak stunting itu cenderung lemah, seperti Nisa kadang bermain-main ke sana kemari tanpa istirahat ibu. Nah, untuk itu membuat Nisa itu lebih rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Dan selanjutnya yaitu ada dampak stunting, ada 6 yaitu pertumbuhan fisik terhambat, kondisi yang terjadi sejak janin hingga usia 2 tahun menyebabkan perkembangan tulang dan organ terhambat, kekebalan tubuh rendah, dan kondisi kognitif yang tidak optimal. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif dan kecerdasan menurun, melemahnya kemampuan berpikir, mengingat, memproses informasi, dan memecahkan masalah secara bertahap. Yang ketiga yaitu prestasi belajar menjadi lebih rendah. Anak stunting sering mengalami kesulitan konsentrasi, memori rendah, dan lamban berpikir. Dan yang keempat yaitu kemampuan motorik dan bahasa bisa menurun. Balita yang mengalami stunting mungkin memiliki perkembangan motorik yang tertunda akibat matangnya sel-sel pada cerebellum. Dan yang kelima yaitu risiko penyakit saat dewasa meningkat. Secara signifikan, meningkatnya risiko penyakit degeneratif dan kronis saat dewasa akibat irit metabolisme. Yang keenam yaitu produktivitas. Anak di masa depan dapat menurun. Dampak jangka panjang dari gangguan pertumbuhan yang tidak hanya menyerang fisik tapi juga perkembangan otak. Dan untuk selanjutnya yaitu ada pencegahannya ibu. Nah, pencegahannya yaitu ada 6. 1. Penuhi gizi ibu hamil dan menyusui, yaitu gizi dan nutrisi itu cukup untuk perkembangan janin serta produksi ASI yang berkualitas. Yang kedua yaitu memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Dianjurkan untuk mendukung kesehatan, kekebalan tubuh, dan perkembangan optimal bayi serta mencegah risikonya infeksi, alergi, stunting, dan obesitas. Yang ketiga yaitu memberikan MPASI seimbang. Kunci untuk mendukung pertumbuhan optimal bayi setelah usia 6 tahun yaitu di mana nutrisi dari ASI dan saja sudah tidak cukup. Nah, yang keempat yaitu memantau pertumbuhan anak secara rutin di posyandu. Sangat penting dilakukan setiap bulannya ibu biar tahu kondisi kesehatan Nisa itu seperti apa, apalagi hingga anak berusia 5 tahun untuk memastikan tumbuh kembangnya optimal dan mencegah risiko stunting. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi. Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan penyakit infeksi berulang pada anak. Yang keenam yaitu mencegah dan mengobati infeksi sejak dini, menjaga higienis, cuci tangan dan masker, vaksinasi, dan penanganan yang cepat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu investasi itu penting ya ibu untuk bisa untuk perkembangan selanjutnya, untuk masa depan Nisa juga, bukan apa ya, untuk kesehatan lah, untuk nanti masa depan Nisa seperti apa. Setelah saya menjelaskan materinya, apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Pada usia berapa anak paling rentan mengalami stunting, Sus? Untuk anak paling rentan mengalami stunting pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu 270 hari selama kehamilan, 730 hari dari lahir hingga usia 2 tahun. Periode ini disebut window of opportunity karena intervensi gizi pada masa ini memberikan dampak paling besar ibu. Setelah usia 2 tahun, dampak stunting jauh lebih sulit untuk diperbaiki. Begitu ya, Sus. Saya harus memperhatikan perkembangan anak sedari masih balita ya. Ibu Ali, setelah saya menjelaskan materi, dapat disimpulkan bahwa stunting adalah kondisi tumbuh yang bisa dicegah jika kita peduli sejak dini. Dengan gizi yang cukup, pola hidup bersih, dan pemantauan rutin, kita bisa melahirkan generasi Indonesia sehat, cerdas, dan produktif. Terima kasih Ibu atas perhatian dan partisipasinya dari Ibu Alin. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kedepannya dan dapat diterapkan pada perkembangan Nisa nanti ya Ibu. Terima kasih juga Sus sudah memberikan edukasi dan